Rekan-rekan semuanya, selamat datang pada sesi 2 mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai regulasi keuangan publik. Pada sebelumnya, kita mempelajari tentang akuntansi sektor publik itu secara umum ya. Nah, mari kita mulai pada sesi 2 ini. Pada sesi 2 ini, kita mempelajari terlebih dahulu tentang apa itu regulasi. Nah, regulasi adalah suatu peraturan. Nah, kenapa ada peraturan? Nah, seperti ada lampu merah ya, ada 3 peraturan yang harus kita taati ya. Berhenti, stop gitu ya. Kemudian kuning, nah, ada hijau. Itu juga ada regulasi untuk keuangan publik. Untuk apa? Karena ada dana masyarakat yang harus dikelola dengan bijak ya. Harus bijak, harus transparan, dan harus akuntabel. Agar apa? Agar ya dana publik ini, dana masyarakat ini dikelola dengan baik ya. Nah, makanya agar tidak ada korupsi, ada penyelewengan, makanya ada suatu regulasi ya. Makanya kita belajar di sesi 2 ini tentang regulasi keuangan publik. Oke, baik. Secara istilah, apa itu regulasi? Regulasi dalam bahasa Inggris diserap regulation. Ya, regulation. Dan Kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwa regulasi adalah suatu kaidah yang dibuat untuk mengatur. Ya, jelas ya. Siapa yang diatur? Organisasi publik yang menggunakan dana masyarakat, ya, dana publik. Makanya perlu diatur agar ada transparansi, tadi saya bilang ya, ada akuntabilitas. Siapa organisasi publik itu? Contohnya pemerintah saja, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian yang menggunakan dana publik lagi yang perlu diregulasi apa? Partai politik, yayasan, LSM. Nah, LSM juga perlu, ya perlu, karena dia menggunakan sumbangan, hibah, ya, tentu perlu. Ya. Kemudian organisasi keagamaan, karena dia menggunakan jelas saja ya, ibadah itu dari jamaahnya, ya, tentu dia menggunakan dana publik yang berasal dari publik, ya. Kemudian seperti masjid, gitu ya. Saya sebagai muslim, sebagai non-muslim atau yang lain, seperti gereja, dia menggunakan dana umat, gitu ya. Pura dan wihara, gitu ya. Kemudian organisasi sosial lainnya, seperti pemuda Pancasila, gitu ya. Dan organisasi masyarakat sosial lainnya, seperti itu. Dia menggunakan dana publik. Seperti pasti adanya transparansi ya, transparansi. Makanya semuanya harus diregulasi seperti itu, harus dibuat aturan agar tidak salah arah, agar ada pertanggungjawaban, ada transparansi. Nah, kemudian disusun peraturan publik itu pertama berasal dari mana? Ada isu-isu ya. Kemudian isu-isu itu dari masyarakat, dari organisasi. Nah, kemudian terbentuklah dalam bentuk peraturan-peraturan. Nah, itu tahapannya. Tahapan pertama ada isu-isu, tahapan kedua ada tindakan yang diambil terkait isu tersebut, dan ketiga adalah ya hasilnya dibuat dalam bentuk peraturan. Itu tahapan dari definisi regulasi publik itu. Kenapa bisa tercipta, terbentuk, tersusun. Nah, kita beranjak dalam topik akuntansinya. Tadi secara umum regulasi itu apa ya? Tapi regulasi kita fokuskan kepada regulasi publik. Nah, ini regulasi kita fokuskan lagi, perkecil lagi dalam siklus akuntansi sektor publik. Karena kita belajar sektor publik, maka harus ada regulasinya. Seperti apa yang telah terjadi dan akan dibuat ke depannya sesuai update-update ya, update-update isu, harus adaptif dengan perkembangan zaman ya. Nah, nih seperti ini regulasi dalam siklus. Kalau siklusnya seperti kita
dari kecil, dewasa, tua, dan meninggal. Itu juga regulasi. Pertama ada perencanaannya dulu. Tentu harus ada perencanaannya ya, dari A sampai Z. Jangan asal buat saja, harus ada direncanakan. Kemudian dibuat anggarannya ya. Ini anggarannya. Tentu harus ada anggaran karena dari A sampai Z tadi tidak butuh, tidak perlu maksudnya, tidak perlu hanya teori saja, tapi harus ada penerapannya. Penerapannya tentu ada anggaran di sana, ya. Seperti kita membuat perencanaan tentang laporan keuangan. Nah, tentu ada sistem di situ. Sistem itu tentu harus ada anggarannya, ya seperti itu. Nah, kemudian, setelah dibuat perencanaan, ada anggarannya dalam bentuk rupiah, gitu ya. Kemudian adalah pelaksanaannya. Nah, di pelaksanaan ini akan ada evaluasi. Nah, pasti ada plus minusnya ya. Kemudian setelah itu adalah ada barang dan jasa dalam perencanaan itu. Nah, ada pembelian barang dan jasa karena apa? Karena ada anggaran di sana. Ada barang, ada peraturan, ada sistem, tentu ada pengadaan barang dan jasanya. Ya. Jadi disinilah akan ada lelang. Nah, lelang barang dan jasa atau ada PL, penunjukan langsung kepada pihak-pihak yang dianggap telah recommended, ya, telah memenuhi spesifikasi. Tapi kalau belum ada, maka ada lelang barang dan jasa. Ada nantinya ada istilah lembaga LPSI ya, kalau tidak salah. Kemudian setelah itu, setelah ada proses-proses ini, maka proses selanjutnya yang terakhir adalah pertanggungjawaban publik. Karena apa? Publik harus tahu dulu juga ya, dananya itu dipakai untuk apa, pajak yang dipungut itu untuk apa, retribusi yang dipungut itu untuk apa. Oke, ini gambaran umum sebagai pengantar saja. Nah, ini hasil dari regulasi yang telah dibuat dalam fokus kita akuntansi sektor publik. Nah, seperti 2015 adanya rencana pembangunan jangka menengah nasional ya, tentang regulasi perencanaan publik. Terus tentang anggaran contohnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia 2016 tentang anggaran pendapatan belanja negara ya. Ini akan berubah setiap tahunnya. Anggaran negara tentu berubah ya, ada revisinya, tapi ini adalah dasar pegangan bagi pembuat anggaran tersebut. Kemudian tentang anggaran pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya ini bisa dibaca dan sampailah pada pertanggungjawaban. Bagaimana cara membuat laporan keuangannya, bagaimana cara menyampaikannya pada publik seperti itu. UU 14 2016. Oke. Bisa dibaca. Ini sebagai pengantar saja ya. Kemudian siklusnya, nah ini hati-hati. Ini bisa jadi sangat perlu ya. Sangat perlu bagi kita orang yang berkecimpung di akuntansi sektor publik harus tahu siklus dari regulasi itu sendiri. Siklus yang mengaturnya seperti ini dari regulasi perencanaan sampailah pertanggungjawaban publik. Ini kurang lebih sama dengan sebelumnya, tapi ini diingat ya. Apalagi kita yang bekerja sebagai ASN atau pengguna dana publik, bekerja di yayasan, di LSM, di partai politik, ya. Harus jelas ini. Inilah koridornya, jangan sampai lari dari koridor karena itulah regulasi. Membuat seorang berjalan atau organisasi berjalan sesuai koridornya agar tahu arahnya. Ya. Nah, ini contoh dari regulasi publik yang mengatur akuntansi. Nah, perencanaan ada UU 2006, 40 dan penganggaran ada 2017, realisasi anggaran 2004. Ini bisa dibaca sebagai pengantar saja ya. Nah, ini bisa dibaca juga dalam file inisiasi ya. Yang jelas ini akan ada kaitannya dengan diskusi kita
Jadi saya harapkan keaktifannya dalam diskusi, ya, diskusi. Kemudian ini langkah teknisnya, ingat ya, teknis itu berbeda dari tidak sama dengan metode. Apa itu teknis? Apa itu metode? Yang jelas teknis itu adalah cara khusus. Metode adalah cara umum. Seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini bisa dibaca dan ditambah dengan video-video lain. Semangat! Dalam sesi ini, saya akan memberikan nilai terbaik bagi rekan-rekan yang berusaha dan aktif. Semangat! Sampai jumpa pada sesi 3.